Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Miss Grace dan beberapa wali kelas, khususnya kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, kami akan mengajak anak-anak semua untuk mengisi kegiatan tengah semester kalian. Nah, pada kesempatan ini kita tahu bahwa bumi kita ini sangat kaya ya anak-anak akan hasilnya. Hari ini Miss akan mengajak kalian semua untuk belajar dan mengenal hasil bumi kita itu apa saja ya. Hari ini kita akan belajar bercocok tanam dan kemudian nanti kita akan memanen dan yang terakhir kita akan mengolah hasil panen kita menjadi hidangan yang lezat, tentunya juga sehat. Nah, kita tahu karena hasil bumi kita ini sangat banyak, yang hari ini kita panen beberapa saja ya, yang nanti kita akan olah juga beberapa saja. Jadi anak-anak, kita tahu kalau hasil bumi kita ini kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak, tetap saksikan videonya, jangan di skip ya. Untuk bercocok tanam. Yuk kita masuk yuk. Oke. Maaf mengganggu Bu. Iya. Kami dari SD. Kami mau belajar bagaimana bercocok tanam. Oh gitu. Baik-baik. Selamat datang di rumah saya. Silakan masuk. Nah anak-anak, kita sudah sampai nih di sini di tempat Miss Eka. Wah, anak-anak bisa lihat ya di sekeliling di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Ternyata bisa ya Miss menanam di lahan yang sempit. Iya. Saya juga kagum melihat di sini banyak sekali ada polybag dan ditanami banyak tumbuhan ya. Nah Miss Eka, gimana sih caranya menanam tumbuhan ini di lahan yang sempit seperti ini ya Miss Eka? Oke, saya mau jawab. Yang pertama adalah kita sediakan dulu polybag pastinya ya, karena kan ini bukan tanah ya, jadi ini bangunan ya di atas, kalau bisa dibilang ini adalah loteng, bangunan yang belum jadi. Terus kita siapkan polybag dan kami itu menggunakan namanya tanaman sistem sumbu. Apa maksudnya sistem sumbu? Sistem sumbu itu yang karena aktivitas gitu ya, kita nggak bisa setiap hari menyiram. Nah dia akan tersiram sendiri, modelnya kayak kapilaritas, bisa dilihat. Nah ini ada pipa-pipanya. Pipanya ini kita akan masukkan air ya, ataupun pupuk ya, air atau pupuk. Nah ini di bawahnya ada namanya kalau kita katakan sumbu. Ini adalah kain flanel atau kain yang gampang menyerap air. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, dia walaupun kita tidak siram setiap hari, dia akan otomatis, kalau daya kapilaritas itu kan naik ya, jadinya dia akan menyiram akarnya seperti itu. Jadi kita modelnya itu model sistem sumbu seperti itu. Tanaman yang bisa ditanam ya sejenis perdu, seperti cabai, terong, tomat, seperti itu. Selain cabai dan terong, bisa menggunakan cara ini menanamnya? Bisa. Sayuran pun seperti bayam, kangkung, sayur hijau ya, menggunakan seperti ini. Karena yang kami tanam itu yang kita gunakan sehari-hari ya, sehari-hari di dapur ibu-ibu. Jadi mengurangi kebutuhan pengeluaran dapur ya. Jadi cabai kita tinggal petik, sayur-sayuran seperti saat ini memang sudah habis, biasanya ada bayam, terong, terus sawi, kangkung itu biasanya ada. Karena saat ini kan sudah cukup lama sih tanamannya, tapi kita akan terus metik karena kalau organik itu
kayak dia akan terus menerus gitu loh berbuah gitu. Biasanya berapa kali panen kalau seperti ini? Seperti ini saya panen 2 hari yang lalu sudah panen, makanya tidak begitu banyak cabenya yang merah gitu. Ini sudah saya panen 2 hari yang lalu, dapat 1,5 kilo. Oh, lumayan banyak ya? Iya, lumayan itu juga banyak. bisa dijual ya, bisa kebutuhan sehari-hari, Iya. bisa dijual juga. Iya, Oke. betul sekali. Oke, sekarang mari kita coba cara menanamnya ya. Oke. Mari. Nah, baik anak-anak, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ada tanah, kedua bibit, ketiga polybag dan sekop, dan yang terakhir ada air juga anak-anak. Nah, bagaimana sih cara menanamnya? Yuk kita simak. Oke, yang pertama pastinya polybagnya kita beri beri tanah dulu. Beri tanah ya. Nah, kita penuhi tanahnya. Oke. Nanti kalau tanamannya semakin besar, dia akan membutuhkan tanah semakin banyak. Karena kan akarnya semakin besar juga. Nah, sangat mudah sebenarnya menanam tanaman ya, sangat mudah. Jadi kita tinggal, nah bibitnya ini bibit cabai, ini kecil sekali ya. Jadi kita masukkan saja satu ke dalamnya, satu langsung aja masukkan. Dan yang terakhir pastinya kita siram. Ya, seperti itu. Lalu kita diamkan, dan ingat siramnya juga setiap hari. Ya, setiap hari siramnya. Kalau ini model yang bercocok tanam yang pada umumnya yang biasa. Jadi ini kita siram setiap hari, taruh di tempat yang tidak panas pastinya. Tidak Yang terkena pertama, sinar matahari. betul, Ya. tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi kita biarkan ini penyemaiannya, nanti dia akan setelah 2 minggu dia akan tumbuh. Pertama kecil sekali seperti ini ya, contohnya. Nah, seperti ini dia akan tumbuh seperti ini ya. Dan selalu ingat disiram. Kalau sudah keluar daunnya, baru boleh di bawah sinar matahari. Iya, karena tanaman ini membutuhkan sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, dia akan tidak tumbuh dengan baik. Nah, Ya. Miss, di tanah ini apa sudah diberi pupuk langsung, Miss, sebelum kita menanam? Tidak, tanah biasa saja tanah yang biasa. dipakai, tanah biasa. Tapi karena kami di sini terbatas memiliki tanah, kami membuat sendiri yang namanya pupuk kompos. Ya, jadi kami kumpulkan daun-daunan seperti itu, kita timbun, kita buat, nanti dia akan menjadi, kita campur dulu sama tanah biasa kayak gitu, karena terbatas. Karena kita kan punya lahan yang sangat terbatas gitu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Itu saja mungkin, Miss. Nah, anak-anak, begitu caranya menanam benih cabai di lahan yang sempit. Sangat mudah bukan? Anak-anak bisa mempraktekkannya juga di rumah ya. Baik, sekarang kita waktunya memanen. Ayo, Miss. Iya, di belakang Miss ini ada tomat cherry. Yang sudah siap dipanen. Ya, yuk. Tomat ini juga kita petik. Dan ini bisa kita langsung makan ya anak-anak ya, karena ini buahnya, cara menanamnya organik ya. Manis sekali. Buahnya banyak sekali ya Miss Ayu ya. Sangat banyak. Masih manis ya, Miss? Ya, manis sekali. Tadi saya sudah coba. Hasilnya manis, buahnya manis.
aja nih Pak? Ini saya namanya ini bayam. Oh ini bayam. Ini bayam ya. Sebelahnya ini sawi hijau. Oh, ini sayur hijau. Nah, Ya. yang itu sayur hijau. Oh, itu sayur hijau. Kalau itu namanya kacang jongkok, namanya yang paling sana itu ya. Kacang tanah itu Pak ya? Enggak, Kacang dicabut, jongkok. Kacang jongkok namanya. Oh. Cari daunnya. Oh, itu nggak berbuah, Pak? Kalau dibuahkan bisa, Daun tapi juga. akan menjual daunnya. Oh, tapi Bapak di sini menjual daunnya. Menjual daun. Boleh kami bantu panen Ya. di sini, Pak? Ya. Boleh ambil Oke. kantongnya. Jadi gini kan ya, tanahnya kan jatuh dia. Begini caranya. Kayak gini, oh langsung dia begini caranya ya. Jangan terlalu tinggi cabutnya, agak ke bawah sedikit bersih dia. Nah anak-anak, itu dia tadi kita sudah belajar bercocok tanam di lahan yang sempit. Kemudian kita sudah panen juga hasilnya. Nah sekarang kita akan mengolah hasil panen kita tadi menjadi hidangan yang lezat dan tentunya bergizi juga. Hari ini kita akan belajar mengolahnya bersama Miss Wulan. Tetap saksikan videonya. Baik anak-anak. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan Miss dan Mister ya memetik apa tadi anak-anak? Sayur mayur ya. Dan sayur mayur itu bisa diolah menjadi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, seperti yang Miss Wulan bawa ini, kira-kira sayur apa ini anak-anak? Yang dipetik sama Miss dan Mister tadi? Ya, ini namanya adalah sayur bayam. Nah, sayur bayam itu bisa diolah menjadi makanan yang sehat ya anak-anak ya. Nah, baik, Miss Wulan akan memasak sayur bening bayam ya. Nah, bahannya adalah bayam ya. Bayamnya kita taruh dulu di sini. Nah, yang ini yang warna kuning ini adalah jagung ya, yang sudah dipotong-potong ya. Nah, ada lagi yang mau disiapkan bahannya. Ini ada apa anak-anak? Bahannya adalah bawang merah ya, Miss Wulan potong juga ya. Ada garam, ada gula, dan yang ini mungkin kalian bertanya ini, ada yang tahu daun kemangi ya? Daun kemangi ada yang tahu? Ya, itu bisa dipakai untuk sayur bening. Nah, sebelum ini dimasak anak-anak, bayamnya harus dicuci ya.
setelah dicuci ya, dipetik ya, dipetik ya, Miss Wulan petik ini. Nah, ini sudah dicuci ya anak-anak ya. Baik, sekarang Miss Wulan masukkan jagungnya ya. Nah, lihat ya, Miss Wulan akan masukkan jagungnya. Nah, setelah jagung sudah masuk semua ya, kita tunggu ya sampai jagungnya matang ya. Ya, kita tunggu sebentar ya anak-anak ya. Kita rebus jagungnya sampai jagungnya matang. Kira-kira waktunya adalah 10 menit, nggak sampai 10 menit ya, 5 menit lah ya. Jagung ini karena jagung manis ya, jadi hanya matang 5 menit saja. Nah, setelah jagungnya masuk anak-anak, coba perhatikan, Miss Wulan masukkan apa ini? Miss Wulan akan masukkan bawang merah yang sudah dipotong ya, bawang merah yang sudah dipotong. Nah, setelah itu Miss Wulan akan masukkan garam ya. Kita kasih seujung sendok aja garamnya ya. Ya. Nah, setelah itu kita kasih juga seujung sendok ini gula. Nah, setelah gula kita aduk, kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, perhatikan, ini mulai gelembung-gelembung ya anak-anak ya, tunggu sampai mendidih. Kita tunggu. Setelah mendidih ya, perhatikan anak-anak, ini mulai mendidih ya anak-anak ya. Nah, kita masukkan saja bayamnya ya. Kita masukkan bayam yang sudah dicuci ya anak-anak ya. Oke, setelah itu kita aduk sebentar saja, aduknya mungkin cuma 2 menit, tidak boleh terlalu lama, nanti nilai gizinya berkurang kalau terlalu lama ya. Oke, jadi masak sayur bayam ini 15 menit sudah cukup anak-anak ya, sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nih, coba perhatikan ya, bayamnya sudah mulai layu. Ya. Ya. Yang terakhir anak-anak ya, terakhir kita masukkan daun kemangi. Ini untuk aromanya ya, ini menjadikan aroma sedap. Nah, sudah. Nah, kita tunggu 1 menit. Nah, setelah itu masakan kita akan matang. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ya. Nah, setelah itu kita bisa tuang ke dalam suatu tempat ya. Nah anak-anak, ini dia sayur bening bayam ya. Makanan ini sangat sehat ya anak-anak, karena tidak mengandung minyak sama sekali ya. Nih sayur bening bayam. Anak-anak, apa kabar semuanya? Mister harap semua dalam keadaan sehat ya. Tadi kalian sudah melihat bagaimana Miss Wulan menampilkan masakan yang enak buat kita semuanya. Seperti ketika kalian melihat Mama memasak makanan yang bergizi, yang menyehatkan buat tubuh kalian ya. Kalian tentu tahu bahwa tubuh memerlukan makanan yang sehat agar tubuh kita sehat juga ya. Kita akan lihat ternyata
banyak makanan yang di sekitar kita yang harus kita konsumsi dan mengandung banyak sekali kegunaan untuk tubuh kita. Antara lain apa saja ya? Tubuh kita memerlukan makanan sebagai sumber karbohidrat. Kalian bisa lihat di sini ya, ada banyak jenis makanan. Lihat sini ya, ada nasi ya, terus ada jagung, ada apa lagi? Ada ubi, lalu ada singkong ya. Yang Mister sebutkan itu adalah mengandung karbohidrat yang berguna untuk tubuh agar nanti ketika kita belajar kita tidak ngantuk, tertidur jadi lemes. Tak boleh. Tubuh perlu karbohidrat. Yang kedua, ternyata tubuh juga membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya lauk pauk. Ya, wah kalau yang ini pasti kalian suka. Lauk pauk itu apa saja? Ada daging ayam. Wah, mana daging? Ah, ini dia daging ayam. Ada daging sapi. Ini dia daging sapi. Lalu ada tahu dan tempe. Ini dia daging tahu dan tempe. Nah, semua yang Mister sebutkan itu adalah sumber protein yang bagus untuk tubuh. Tubuh perlu dikasih yang namanya protein agar tubuh memiliki kemampuan untuk bertumbuh, agar otak jadi tambah pintar, badan bertumbuh tambah tinggi dan tambah besar. Selain tubuh memerlukan karbohidrat, tubuh memerlukan protein, tubuh ternyata juga memerlukan vitamin yang didapat dari apa? Yang didapat dari sayur-sayuran. Ada sayur apa ya? Ada bayam, ada sayur kangkung, ada sayur wortel, ada sayur kol. Wah, semua sayur-sayuran yang ada itu bagus untuk tubuh karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Misalnya wortel banyak mengandung vitamin untuk mata, vitamin A, dia bisa melihat dengan bagus saat belajar. Juga di dalam tubuh kita membutuhkan yang namanya buah-buahan. Ya, buah apa saja yang kalian tahu? Ada jeruk, ada pisang, ada mangga, ada apa lagi yang lainnya? Banyak yang ada di sekitar kita. Buah-buahan yang ada itu juga mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk tubuh. Vitamin yang ada di dalam jeruk misalnya, ada vitamin C yang bagus untuk kesehatan tubuh. Apalagi sekarang zamannya lagi COVID-19, kita diserang oleh virus yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan tubuh. Bisa didapat dari buah-buahan, vitamin C dari buah jeruk ya. Terus di samping itu kalian juga bisa mengkonsumsi tambahan yang lain. Apa itu dia? Untuk tubuh kita, kalian bisa mengkonsumsi susu. Semua yang kita makan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna itu sangat baik bagi tubuh kita. Apa saja? Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan ada susu. Semua yang Mister sebutkan, semua yang Mister ceritakan buat kalian semua itu sangat baik untuk tubuh. Dengan tubuh yang dijaga dengan baik, dengan tubuh yang diberi makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna, membuat tubuh menjadi sehat, menjadi tubuh yang kuat. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita memiliki kemampuan untuk belajar dan menghadapi serangan virus yang ada.
Jaga kesehatan, cintailah makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Sampai ketemu lagi. Baik anak-anak, itu dia tadi kegiatan tengah semester kita. Nah, kita sudah tahu ya beberapa hasil bumi kita. Semuanya bisa kita olah dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah belajar bercocok tanam, kita sudah memanennya dan mengolah hasilnya menjadi hidangan yang lezat tentunya. Baik, sekian video kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.